Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fasma'u an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah rawahu muttafaqun alaih. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak amal yang dicintai Allah, dan ada pula amal yang paling dicintai Allah. Kita dituntut mengerjakan amal yang dicintai Allah, tapi juga dituntut mengerjakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini langsung bertanya kepada Nabi. Apa yang ditanyakan? Ayyul amal ahabbu ilallah ta'ala. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang dilakukan pada awal waktu. Qultu summa ayyu. Aku berkata, kemudian apa lagi setelah itu ya Rasul? Birrul walidain. Berbakti kepada ayah dan ibu, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu. Aku berkata, kemudian setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 3 amal yang paling dicintai Allah. Tentu banyak pula hadis lain yang menyebutkan amal yang paling dicintai Allah. Yang kita bahas sekarang dalam hadis ini ada 3 amal yang paling dicintai Allah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan pada waktu. Kemudian pada waktu ini dipertegas pula pada hadis lain, maknanya adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat yang dikerjakan pada waktu awal. Tentu waktu awal maksudnya adalah waktu ketika mulai azan dikumandangkan di masjid. Kemudian dia bergegas menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Itu kira-kira maknanya as-salatu ala waqtiha.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam hadis sahih, salat yang ditegakkan 5 waktu itu waktunya sudah jelas dan qat'i dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya waktu salat subuh mulai dari fajar shadiq sampai matahari terbit. Waktu salat zuhur ketika matahari sudah tergelincir ke barat dan bayang-bayang sudah sepanjang badan. Waktu salat asar ketika bayang-bayang sudah sepanjang badan sampai matahari terbenam. Waktu salat maghrib ketika matahari terbenam sampai hilangnya awan senja merah. Waktu salat isya ketika sudah hilangnya awan senja merah sampai pertengahan malam. Itu waktu-waktu sudah ditentukan, tidak terjadi perubahan sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu, orang yang melaksanakan salat di awal waktu latadanga di azan Pak, nyu tinggalkan seluruh urusan yang kira-kira urusan itu tidak penting benar. Kecuali ada urusan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau nyu sakit atau tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Bentuk polisi di jalan raya itu baalo ke meninggal tugas di jalan raya. Ini tidak ada hal-hal yang mengganggu. Kadang nyu duduk, kadang nyu baca cerita orang azan. Kalau dia tahu amal yang paling dicintai Allah, dia tinggalkan urusan dunia ini. Dia pergi berbondong-bondong menuju masjid, salatnya berjamaah. Itulah tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat. Kalau model seluruh masjid yang ada di dunia, jangankan di dunia, di kota Padang saja, satyo orang azan di masjid, baranti kita bekerja, Pak. Babondong kita ke masjid salat berjamaah. Luar biasa syiar Islam. Nah, seperti Mekah Madinah, Pak. Mekah Madinah itu alun azan orang sudah berbondong-bondong menuju masjid. Di situ tampaknya cahaya Islam. Iko musaji banyak, musaji rancak, ruangnya basi, lapiaknya tabah. Dan orang nak ke masjid. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kecuali orang berbondong-bondong menuju masjid, tidak berupaya bagaimana orang dibangun untuk ke masjid, tidak membangun musajid saja. Sebab Rasulullah membuat musajid itu di Madinah. Di Mekah 13 tahun tidak ada masjid. Tapi Rasulullah membangun orang ke musajid dulu, Pak. Baru membangun musajid. Meskipun masjid Rasul, masjid Nabawi ketika itu sederhana, lantainya tanah. Tapi salat 5 waktu ke musajid, Pak, berdesak-desak sampai keluar. Karena yang dibangun Rasul pertama adalah kurang ke musajid, bukan musajid namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Bapak Ibu, mengapa kita berbakti kepada ayah dan ibu? Sebab yang membuat awak adu di dunia aku karena ayah dan ibu awak. Kalau meninggalnya dulu cara berbakti. Dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 33. Itu Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa berbakti yang paling penting disampaikan oleh Al-Quran adalah bakti kita kepada ayah dan ibu usianya sudah senja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau orang gaek lah sejauh muanya, jangan sampai mengatok-atok wala tanharhuma, jangan menghardiknya. Wa qul lahumu qawlan karim. Katakan kata-kata yang mulia, yang santun kepada ayah dan ibu. Yang terakhir adalah jihad. Bapak Ibu, jihad jangan hanya semata-mata kita pahami mengangkat senjata memerang orang kafir. Tapi jihad tidak itu saja, Pak. Melawan kemungkaran adalah jihad. Bicara kebenaran di hadapan pemimpin, jihad. Melawan nafsu, jihad. Melawan orang-orang zalim adalah jihad. Melawan setan adalah jihad. Nah, jadi jihad itu tidak perang saja, Pak. Sebab kalau perang tidak ada orang berperang gini.
Kini bukan darul harb namanya, bukan negeri perang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga hari demi hari kita berupaya melakukan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi